Nah, apa kesulitannya dari titrasi argentometrik? Pertama, indikatornya untuk titrasi argentometrik itu susah dicari. Karena apa? Dia harus indikator yang bersifat dapat berikatan dengan AG. Nggak banyak indikator yang bisa. Kedua, pada beberapa kasus ya, terutama di larutan yang dilute atau larutan yang cukup terencerkan, eh, reaksinya itu akan lebih lambat dibandingkan konsentrasinya yang gede. Apa maksudnya reaksinya lebih? Artinya gini, untuk mendapatkan suatu endapan ya yang dapat berubah warna itu ya dengan cara mur misalnya. Kalian misalnya gini, paling gampang saya kasih contoh aja. Kalian melakukan titrasi argentometrik. Jumlah sampel kalian terbatas toh, jumlah titran kalian terbatas toh, sampelnya misalnya terbatas. Ternyata Pak, ternyata saya mau mereplikasi 5 kali misalnya. Karena saya nggak yakin ini hasilnya itu karena kok beda-beda gitu. Ternyata sampel kalian itu tinggal harusnya kan 10 mili ya sampelnya ya. Ternyata sampel kalian tinggal 3 mili. Nah, kalau tinggal 3 mili seperti ini kalian masukkan di dalam itu artinya sampelnya itu dilute. Apalagi kalau titrasinya itu dalam air, ada airnya. Artinya apa? Kalian masih ingat nggak titrasi apa yang ditambahkan air? Titrasi kompleksometrik kan ketika ditambahkan air di situ. Ketika kalian masukkan 3 mili di situ dengan dibandingkan 10 mili, artinya yang 3 mili itu akan lebih encer dibandingkan yang 10 mili ketika airnya jumlahnya sama. Nah, karena dia lebih encer inilah biasanya reaksinya itu akan lebih lambat. Sehingga apa? Endpointnya mungkin ya, kalau misalnya kalian titrasi dengan 10 mili, itu endpointnya 10, misalnya endpointnya adalah 10 mili ya jumlah titran yang dibutuhkan kalau kalian itu belum tentu kalau kalian titrasi yang 3 mili sampel itu endpoint titrannya adalah 3 mili juga. Belum tentu. Bisa jadi endpoint titrannya adalah 5 mili. Karena reaksinya lebih lambat. Seperti itu. Itulah kenapa pada titrasi argentometri, kalau kalian lakukan di dalam lab ya, dalam praktikum, kalian tidak perlu menambahkan air. Karena apa? Ketika larutannya dalam keadaan dilute, reaksinya itu akan lebih lambat. Kemudian, berikutnya adalah komposisi sedimen itu kadang itu susah ditentukan. Ketika dia, contohnya gini, ketika dia endapan putih itu terbentuk, itu sudah pasti AgCl sedimennya. Tapi ketika endapannya itu dalam cara murni adalah merah bata, apa isi endapannya itu? Susah, nggak tahu. Kita nggak tahu isi endapannya itu apa. Karena apa? Reaksinya antara indikator dengan endapan yang berwarna merah bata itu susah diketahui. Jadi kita nggak tahu kadang endapannya itu apa komposisi dari endapan di dalam titrasi argentometri itu. Oke, indikatornya ada tiga cara kerja indikator dalam argentometri. Yang pertama adalah pembentukan sedimen yang berwarna ya, endapan merah bata misalnya, contohnya adalah pada titrasi Mohr. Kemudian kedua adalah pembentukan ion kompleks, ini adalah Volhard. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya suatu proses adsorption. Ini adalah cara Fayен. Maksudnya gimana? Ini Moore method dan lain-lain. Artinya apa? Ketika sampel kalian pH-nya adalah 6 sampai 10, cara yang terbaik digunakan adalah cara Moore. Tapi ketika sampel kalian mempunyai pH yang asam ya, kalian misalnya ingin menentukan apakah jeruk itu mengandung Cl- gitu. Kalian nggak bisa gunakan cara Moore. Kenapa? Jeruk itu pH-nya asam. Kalian harus menggunakan cara Volhard. Itu bedanya. Sedangkan untuk Vayan dia akan lebih general dibandingkan dengan Moore atau dibandingkan dengan Volhard. Tapi Vayan juga punya kelemahan yang akan saya jelaskan nanti. Itulah kenapa ketika kalian nanti ujian ya, praktikum itu mendapatkan materi argentometri, saya sarankan ya, gunakanlah cara Vayan keduanya, baik pada pembakuan maupun penetapan kadar. Kenapa? Pertama, dia akan kedua, endpoint akan lebih gampang.
ketahui dibanding kalian menggunakan cara Moore. Ketiga, Vayan ini kelemahannya Vayan cuma satu, dia reaksinya tidak bisa dilakukan di dekat sinar matahari langsung. Tapi sekarang kan mendung, musim hujan, artinya sinar matahari langsung itu yang terik itu susah, hampir nggak ada. Artinya cara Vayan ini aman. Jadi kalian akan bisa mendapatkan endpoint yang lebih bagus ketika kalian menggunakan cara Vayan, baik dengan pembakuan maupun penetapan kadar nantinya. Ya, ini ya contohnya ya. Indikatornya apa? Kalau Moore itu menggunakan bikromat, kalau Volhard itu menggunakan Fe3+, kemudian Vayan itu akan menggunakan fluorescein. Ini adalah contohnya ya. Ini eh, cara Moore yang ini ya. Kemudian ada yang ini adalah cara Vayan, seingat saya yang ini. Kemudian yang kiri atas adalah cara Volhard, seingat saya itu. Ya, jadi ini Moore. Ini kalau kebablasan kalian Moore itu jadinya kayak gini. Ini endpointnya di tengah ini. Kalau kalian bablaskan aja sampai satu bulat kalian tambah langsung ya ini sampai merah bata selarutan-larutannya ini. Kemudian salah satunya dari Vayan dan Volhard. Oke, sekarang Moore dulu ya. Sekarang saya tanya dulu. Yang sudah literasi argentometri, apa yang kalian rasakan susah ketika kalian menggunakan cara Moore? Apa yang menurut kalian susah kalau kalian menggunakan cara Moore? Mudahnya harus keras. Betul, mudahnya harus keras. Kemudian kedua, ada lagi apa yang kalian rasakan ketika kalian menggunakan cara Moore? Depannya kurang kelihatan, Mbak. Endapannya kurang kelihatan, betul. Ada satu lagi yang sebenarnya kalian menggunakan cara Moore itu dan mungkin kalian eh, tidak kalian amati tapi itu terjadi dan itu berhubungan dengan ngudek terlalu keras adalah ketika titran agen nitrat kalian itu akan menempel pada dinding dari Erlenmeyer. Artinya apa? Kalian kan ngudek mur itu keras ya, kalian mengudek mur keras. Artinya larutan yang ada di situ itu kan nempel akan di dinding. Itu kadang kalian lupa ratakan bahwa ada sebagian titran yang menempel pada endapan-endapan yang terbentuk di dinding dari air Mayer seperti itu. Itulah yang kadang mengurangi hasil endpointnya. Yang membuat argentometrik itu jelek itu dengan cara mur adalah seperti itu. Makanya tadi saya barusan koreksi ada beberapa ya dari kalian untuk argentometri. Makanya ketika saya lihat argentometri itu beberapa pada proses pembakuannya itu banyak yang salah untuk menentukan endpoint dan banyak yang salah itu karena banyak titrannya itu yang masih nempel pada dinding. Makanya saya sarankan sekali lagi ketika kalian ujian nanti, kan kalian nggak perlu minta ACC dosen ya ujian nanti, gunakan cara Vayan dua-duanya. Nggak usah pakai cara Moore. Yang penting sudah tahu bahwa cara Moore itu seperti itu. Kembali lagi dengan Moore ya. Nah, Moore itu apa indikatornya? Indikatornya Moore itu adalah sodium kromat atau natrium bikromat. Na2CrO4. Itu adalah indikatornya Moore. Nah, Moore itu lebih baik digunakan untuk titrasi dari klorida, bromida, dan sianida. Iodin atau I2 itu tidak recommended dilakukan dengan cara Moore. Kenapa? Larutan elemen iodin itu sifatnya rata-rata asam. Jadi tidak recommended dilakukan dengan cara Moore. Karena Moore itu kan butuh pH 6 sampai 10 ya. Jadi, seperti yang kalian tahu ya, jadi ion Ag itu akan bereaksi dengan kromat, kalium bikromat, natrium bikromat atau kalium bikromat. Itu akan membentuk endapan merah bata silver kromat ya Ag2CrO4 yang akan terjadi ketika sudah endpoint. Nah, pada kondisi pH yang rendah, misalnya kalian menentukan jeruk gitu misalnya ya, menentukan apa Cl dalam jeruk itu konsentrasi dari ion kromat di dalam larutan asam itu akan sangat rendah, sehingga dia tidak akan bisa bereaksi dengan Ag pada endpointnya. Kenapa? Pada kondisi asam, CrO4 ini akan terbentuk, akan berubah menjadi Cr2O7, ya, sehingga nantinya endpointnya itu nggak akan kelihatan.
Itulah kenapa saya minta ketika argentometri dengan cara MUR dulu itu kalian cek pH-nya dulu. Kalau pH-nya misalnya 5 atau 4 gitu, biasanya endpoint-nya itu akan yang kalian titrasi ya, misalnya endpoint seharusnya itu misalnya kalian titrasi misalnya jumlah titran endpoint-nya itu misalnya 7 mili gitu ya harusnya. Tetapi dengan ketika larutannya itu asam, bisa jadi endpointmu malah jadi 11 mili lah. Kan awal wis salah ya, dari awal sudah salah ya kalian mengerjakan pembakuan, pembakuannya salah sampai belakang ya salah kalau titrasi. Tetapi dia juga tidak boleh terlalu basah di atas 10. Kenapa? Karena ion silvernya itu akan mengendap bukan sebagai AgCl tapi sebagai AgO. Beda lagi itu urusannya. Tapi di dalam Moore method dia akan lebih bahaya kalau lebih asam dibandingkan lebih basah. Kenapa? Range basahnya itu dia harus di atas 10. Sementara range asamnya itu ketika dia 5,5 dia dianggap sudah asam. Mepet banget dengan 6. Padahal 10 itu kan nggak jarang banget sampel sama pH-nya sampai 10 lebih gitu kan. Jarang banget karena sudah mendekati 14. Jadi Moore ini akan lebih sensitif terhadap asam dibandingkan sensitif terhadap basa. Ya, ini ya Moore ya penentuan ClF, Br, cyanida. Reaksinya ini sama ya. Seperti itu. Kalian sudah tahu lah reaksinya seperti apa kalau Moore. Di buku kalian ada kok itu. Ya, ini adalah contohnya yang soal-soal KSP tadi itu. Jadi berapa konsentrasi Ag plus yang harus ditambahkan supaya terbentuk endapan AgCl? Kalian tahu KSP-nya, kalian tahu normalitas dari NaCl-nya. Nah, normalitas NaCl-nya ini adalah 1 kali 10. Itu ya, jadi konsentrasi Cl-nya kan juga sama ya, karena dia valensinya 1 ya, berarti kan moralitasnya sama antara NaCl dengan Cl. Artinya kalian tinggal di itu aja, jadi Ag plus dikalikan NaCl kali Cl, KSP-nya AgCl. KSP-nya GCL kalian tahu, jadi Ag plusnya kalian tahu. Bisa membentuk endapan. Gampang ini hitung-hitungannya. Coba kalian perhatikan, kalau kalian pernah nggak kalian melakukan titrasi agen dengan ada yang pernah titrasinya itu merengkel-merengkel. Kalau titrasinya bagus, harusnya itu endapan merah batanya itu akan ngocoknya bagus ya. Ngudeknya itu kuat. Biasanya endapan merah batanya itu akan kayak pasir gitu, endapan merah bata. Tapi pernah nggak kalian mendapatkan merengkel-merengkel seperti apa ya? Kalau kalian bikin susu itu ya, kemudian susunya itu nggak larut sempurna gitu. Misalnya ada perengkelan-perengkelan susu gitu. Misalnya kalau kalian buka ngaduk susu bubuk gitu. Saya perhatikan ada beberapa mahasiswa yang seperti itu. Nah, ketika saya kocok lagi, misalnya ada endapan merah bata ya, ada terus sudah terbentuk endapan merah bata, tapi yang lain merengkel-merengkel. Saya coba kocok lagi endapan merah batanya itu, ternyata endapan merah batanya itu hilang. Nah, ini proses terjadinya gimana? Kalau merengkel-merengkel, kemudian endapan merah batanya hilang. Jadi proses terbentuknya apa? Endapan merah bata itu di dalam proses terjadinya reaksi Moore itu adalah ketika AgCl itu terbentuk itu ya, pada suatu terjadinya endpoint, maka AgCl itu akan dilapisi oleh lapisan Ag kromat. Ag kromat itu berwarna merah bata. Ya, kristal Ag kromat itu berwarna merah bata. Nah, ketika dia melapisi AgCl, kalian bandingkan kalau misalnya partikel kalian endapan AgCl-nya itu kecil dibandingkan endapan AgCl-nya itu besar, merengkel gitu. Nah, ketika endapannya kecil, dia lapisannya kan rata. Meskipun kalian kocok lagi, dia nggak akan hilang warnanya karena kristalnya itu sudah kecil-kecil, dia melapisinya itu rapi gitu. Sementara kalau kalian menggunakan merengkel-merengkel, artinya lapisan Ag kromat itu di dalam
melapisi dari HCl-nya itu dia hanya melapisi lapisan luarnya dari yang merengkel itu. Kalau merengkelnya itu dipecah ya, artinya dalamannya yang merengkel itu dalaman yang menggumpal itu kan nggak ada, itu masih putih dalam dalaman yang menggumpal itu. Sehingga kalau diaduk lagi kadang hilang. Itulah kenapa pada titrasi argentometri campur itu ngaduk output yang kalian inginkan ketika kalian menggunakan titrasi AG argentometric mole itu adalah endapannya itu seperti pasir gitu. Dia lapisan rata dan tidak merengkel-merengkel. Nah, merengkel-merengkel gitu biasanya endpointnya salah bisa dibandingkan yang kayak pasir. Jadi kalian cukup tahu ya kenapa kalau untuk ujian kalian tuh disuruh pakai pilot, tapi kalian tahu kenapa misalnya untuk nanti nilainya saya keluarkan nilai argentometrinya kalian akan tahu kenapa kok nilainya itu jelek. Kenapa nilai argentometrinya jelek? Karena itu hasil. Nah, sekarang adalah putus ya sebentar. Sekarang cara kedua adalah cara Volhard. Cara Volhard itu yang indikatornya adalah Fe3 plus ion. Berbeda dengan mol dan Payan, di mana reaksinya itu adalah reaksi langsung atau misalnya Ag ya ketemu dengan bikromat, jadi Ag kromat. Nah, kalau cara Volhard ini reaksinya adalah indirect atau penetapan ion halida secara tidak langsung. Nah, prinsip kerjanya gimana? Cara Volhard ini. Jadi pertama, kalau kalian menggunakan titrasi titrasi berlebih ya, kalian lakukan titrasi dengan agen nitrat, kan ada pada suatu kondisi dia titrannya itu berlebih. Nah, titran yang berlebih ini akan distandarkan dengan tiosianat, larutan tiosianat. Itu akan dilarutkan itu indikatornya. Kemudian tiosianat itu akan bereaksi dulu dengan Fe-nya. Jadi reaksinya itu nggak langsung. Kalau kalian lihat di sini, kalau yang tadi itu ya reaksinya antara Ag yang berlebih akan langsung ditangkap oleh indikatornya. Udah kecil banget ya. Oke, sementara pada cara Volhard ini, ketika Ag itu ya akan bereaksi dengan Cl akan mengambil AgCl sama prinsip kerja awalnya. Tapi ketika pada kondisi berlebih, Ag-nya ini akan ditangkap dulu oleh tiosianat, akan membentuk Ag tiosianat. Nah, Ag tiosianat ini akan bereaksi dulu dengan Fe-nya membentuk Fe sianat. Nah, yang berwarna ini adalah Fe tiosianatnya ini. Kalau tadi kan Ag apanya Ag kromat gitu ya, misalnya Ag persis dengan kromat yang berwarna. Itulah yang namanya back titration di sini. Karena titrasinya itu adalah secara tidak langsung. Endpointnya apa? Ketika reaksinya Volhard, endpointnya adalah dengan endapan kristal putih. Ini lebih susah lagi menentukan endpointnya karena larutannya dia harus berwarna merah, sementara kristalnya ini endapannya ini berwarna putih untuk Volhard ini. Ya, ini cara kerjanya. Jadi sebelum titrasi ya, Ag ini akan bereaksi misalnya dengan Cl, akan membentuk AgCl. Pada kondisi ekses kelebihan Ag ini akan ditangkap oleh tiosianat dulu sebelum ditangkap oleh Fe. Jadi akan membentuk AgCNS
Nah, AgCNS ini ya, CNS-nya ini, CNS yang berlebih ini akan baru kena indikatornya ini sehingga menjadi FeCNS 2+. Ini akan terbentuk ion kompleks FeSCN atau FeCNS 2+. Ini adalah endpointnya. Agak ruwet untuk reaksi Volhard ini. Itulah kenapa pada kalian praktikum tidak dilakukan reaksi Volhard karena ada dua alasan. Pertama, kita di lab itu habis apa FeCNS-nya itu. Kedua, karena dia adalah indirect titration, dia akan lebih susah dibandingkan dengan dua cara yang lain adalah cara Moore maupun cara Payan. Kalau cara Moore dan Payan itu adalah direct titration. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi Ag ini dititrasi dulu, kemudian Ag ini akan dititrasi ulang dengan thiocyanat, akan bentuk seperti ini, akan menjadi larutan Fe3+ seperti itu untuk titrasi Volhard ini. Kalian cukup tahu bahwa titrasi Volhard itu kalau dibandingkan dengan titrasi argentometer yang lain, bahwa titrasi Volhard itu adalah titrasi tidak langsung, direct dibandingkan dengan titrasi langsung seperti yang lain. Jadi endpoint-nya itu bukan artinya Ag yang bereaksi dengan yang lain, tapi senyawa lain yang bereaksi dengan Ag itu baru bereaksi dengan indikatornya. Kalau yang lain kan misalnya ya, indikatornya misalnya kan kayak reaksi A plus B itu menjadi AB ya. Ya, misalnya A plus B itu adalah AB. Misalnya ini adalah namanya langsung. Nah, tapi kalau di sini ya A plus B misalnya kalian punya dulu untuk mendapatkan AB. Jadi di sini misalnya A bereaksi dulu dengan 1 gitu. Habis itu A1 baru bereaksi dengan B1 sehingga nanti jadi AB. Tetap seperti itu. Jadi titrasi tidak langsung. Kalau lain itu adalah titrasi langsung. Itu aja yang cukup kalian tahu. Nah, keuntungannya Volhard ini apa? Keuntungannya Volhard ini adalah ketika kalian mengapa ruwet-ruwet ini dipakai? Keuntungannya Volhard ini adalah ketika kalian menggunakan titrasi di mana sampelnya itu mengandung garam-garam lain yang bersifat asam. Sama-sama ada halidanya yang bersifat asam seperti karbonat, kemudian oksalat atau arsenat. Dia ini bersifat asam. Ya. Karena dia bersifat asam seperti ini, kalian menggunakan cara Moore ataupun cara Payen nggak bisa ketika sampelnya itu mengandung ion karbonat, oksalat atau arsenat, sehingga cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan titrasi tidak langsung, cara Volhard. Seperti itu untungnya menggunakan cara Volhard dibandingkan cara Moore ataupun cara Payen untuk sampel-sampel yang bersifat asam. Nah, kalau sampelnya tidak asam, sampelnya netral lambat basah, kalian boleh gunakan cara Payen ataupun cara Moore. Nah, cara Payen itu seperti apa ya? Ya tadi sudah saya jelaskan. Cara Moore seperti apa? Itu sudah saya jelaskan. Jadi misalnya kita bedakan dulu antara Moore dengan Volhard. Pada Moore itu adalah titrasi direct titration, jadi antara halida dengan ion netral. Sementara kalau Volhard itu adalah indirect titration, indikatornya kalium bikromat, di sini adalah ferric ammonium sulfate indikatornya. Endpoint-nya ini adalah endapan merah bata. Ini yang sedikit trik-triknya di sini. Cara Moore, endpoint-nya itu adalah endapan warna merah bata yang terjadi akibat hasil reaksi antara kromat dengan nitrat dengan Ag-nya melapisi Ag-nya. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah larutan yang berwarna merah bata. Bukan endapannya, sementara endapannya tetap putih. Karena kalau kalian amati dengan cara Moore, kadang larutannya itu endapannya merah bata ya. Larutannya masih sudah merah bata, tapi endapannya kan masih putih kadang. Nah, itu nanti poin-poinnya Volhard itu akan seperti itu kurang lebih. Larutannya berwarna merah bata, tapi endapannya masih putih. Makanya ketika saya tekankan pada cara Moore dulu pada waktu respirasi atau ini, endap cara ini yang berwarna itu adalah endapannya larutannya. Kemudian kondisi titrasinya ya adalah netral sampai sedikit. Ada cara adalah asam. Nah, kondisi seperti yang saya bilang, tanah dan ion iodid ya itu nggak bisa dengan cara Moore. Tapi Volhard ini bisa misalnya ion iodid.
Misalnya saya punya soal nanti ya di ujian kalian, saya punya kalian ini. Metode literasi apa yang digunakan terbaik? Kalian harus tahu. Jadi misalnya saya punya sampel dengan kondisi seperti ini. Jadi metode literasi apa yang bisa digunakan? Hafayat atau apa? Kalian tahu dengan kondisinya. Titrasi pada Moore dan Fayet itu dilakukan pada suhu ruang. Nah, pada Volhard jeleknya, warna merah bata yang terbentuk dari kompleks sferik tiosianat ini itu akan hilang pada suhu 25 derajat Celcius. Sehingga titrasi Volhard ini harus dilakukan pada kondisi dingin di bawah 20 derajat Celcius. Nah, di Surabaya di mana ada titrasi dilakukan dengan cara dingin? Ya, kalian saya masukkan ke dalam cold room baru kalian lakukan titrasi di situ. Kademen kalian harus pakai jaket kalian titrasi Volhard di situ. Karena kalau di luar negeri kan nggak masalah. Kadang pada kondisi tertentu suhu ruangannya bisa drop di bawah 20. Itu bedanya. Itulah kenapa Moore method dan Fayet method itu lebih preferable untuk dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan cara Volhard. Cara Volhard itu baru digunakan kalau misalnya sudah kepepet ya, nggak ada salurannya asam dan cara lain-lain dan nggak bisa diatasi dengan lain baru digunakan cara Volhard. Ini ya kelemahannya cara Volhard. Pertama adalah tidak bisa dilakukan ketika larutannya itu bersifat netral. Kedua lama karena titrasinya tidak langsung. Ketiga, cara Volhard itu kelemahannya itu bisa terjadi positif palsu cara Volhard. Nah, itulah kenapa untuk mengatasi cara Volhard itu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan cara Volhard itu, dilakukan titrasi yang lebih perfect lagi, yaitu adalah cara Fayet. Cara Fayet itu adalah ketika indikator yang digunakan itu adalah indikator absorption. Apa itu indikator absorption? Indikator absorption itu adalah senyawa organik yang akan menyerap adsorb atau desorb ya dari permukaan solidnya dari permukaan padatannya itu ke dalam titrasi presipitasinya. Maksudnya gimana? Nanti akan saya jelaskan maksudnya gimana. Jadi maksudnya ketika kalian menggunakan titrasi absorption dari Fayet, warnanya itu tidak hanya eh, color change ya, tidak hanya misalnya dari warna putih, warna itu berubah, tetapi akan terbentuk suspensi dibandingkan terbentuk endapan. Jadi karena ada pertukaran warna ya dari apa dari warna larutan itu ke warna solidnya atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya solidnya itu kalian nggak akan terlalu bisa melihat kenapa akan terjadi suspensi. Tapi seandainya kalian bisa melihat pada kondisi pada reaksi Fayet, kalian akan bisa melihat bahwa pada Fayet itu kalau kalian melakukan Fayet, yang pertama ya misalnya kalian endpoint, kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, mungkin ada yang pernah mengalami ya. Kalian melakukan titrasi Fayet itu, kalian lihat kok pertama-tama larutannya itu sedikit berwarna kuning, kuning tapi ada pink-pinknya sedikit. Nah itu artinya apa? Sebelum seluruh larutannya itu akan terjadi transfer warna antara itu. Artinya endpointnya belum tercapai. Kalau larutannya itu masih kuning sedikit, kemudian suspensinya itu adalah suspensi kuning yang tipis banget warna pinknya, tapi masih ada kuning-kuningnya. Nah, itu artinya endpointnya belum tercapai. Lah, endpointnya kapan tercapai kalau cara Fayet? Endpointnya terjadi ketika sudah tidak ada kuningnya dari fluoresein. Endpoint dari cara Fayet itu. Jadi kalau kalian menggunakan titrasi Argentoma itu dengan cara Fayet masih ada kuning-kuningnya, artinya endpointnya belum tercapai. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kuning itu pertama ada larutan warna kuning, kemudian kuningnya akan lama-lama menjadi keruh, kemudian lama-lama dia akan pink kekuningan. Nah, artinya apa? Dia belum endpoint. Nah, kalau sudah pink kekuningan ini, biasanya satu tetes aja ini akan bisa merubah menjadi warna pink banget. Seperti susu stroberi itu. Nah, endpointnya yang mana? Endpointnya itu yang benar adalah
di antara warna kuning pink itu dan pink banget itu. Jadi caranya gimana Pak untuk mengetahui endpointnya? Caranya ya setengah tetes kayak biasanya itu ujung mulut bulatnya kalian semprot air sedikit. Itu caranya mengetahui endpoint dengan cara Vayan. Umumnya Vayan ini digunakan untuk apa? Vayan ini umumnya adalah digunakan untuk penetapan kadar Cl min umumnya di dalam sampel. Jadi kalau kalian baca farmakope penetapannya bisa dengan cara Vayan ataupun cara Moore. Ya, misalnya seperti itu ya, sama apa yang itunya terjadinya. Jadi Ag tambah Cl akan terbentuk AgCl ya pasti terbentuk seperti itu. Jadi ketika kelebihan Ag di dalam AgCl, itunya dia akan ditangkap oleh indikator fluoreseinnya dan akan terjadi pertukaran warna dari larutannya ke dalam larutan solidnya sehingga dia akan terbentuk endapan yang berwarna pink. Jadi seharusnya ya kalau reaksinya itu pelan, kalau misalnya titrasinya itu kalian terjadi dalam slow motion seperti itu, maka larutannya itu akan berwarna pink dulu sebelum ke endapannya. Jadinya makanya ketika kalian melakukan titrasi Vayan, endpoint yang terjadi itu adalah ketika batas antara susu stroberi itu dengan susu pisang itu. Itu adalah cara Vayan. Ya, ini sama ya caranya ya. Jadi pertama adalah hijau, kemudian akan terbentuk first layer ya. First layernya adalah endpointnya itu susu pisang itu. Kemudian setelah excess ya, excess dari Ag-nya dia akan tertangkap ini akan terbentuk warna pink. Jadi kondisinya ini seperti ini ya, AgCl ini akan diselimuti banyak ion Cl awal-awal, kemudian akan diselimuti banyak ion Ag ya, Ag berlebih seperti ini. Ini Cl-nya masih berlebih ya, masih belum ya ketika ini Cl-nya masih berlebih ini belum ditangkap semua oleh Ag, artinya dia masih berwarna kuning. Tapi ketika Cl-nya itu sudah ditangkap semua oleh Ag, artinya ada Ag berlebih sekitar sini, artinya akan tertangkap Ag-nya ini yang berlebih-berlebih ini akan ditangkap oleh indikator fluoresein, akan membentuk warna suspensi berwarna pink. Ya, ada juga selain fluoresein ya indikatornya untuk Vayan yaitu indikator eosin. Ya, jadi kalau kalian menggunakan fluoresein ini di klorofluoresein ini ya, ini adalah penetapan kadar-kadar klorida. Tapi jika kalian ingin menetapkan bromida dan yodida, maka indikator yang dipakai adalah indikator namanya adalah indikator eosin. Ya, jadi kalau fluoresein itu larutannya itu akan berubah menjadi hijau. Awal-awal hijau hijau fluoresen gitu ya, hijau kekuningan gitu. Sementara endpointnya itu akan berwarna pink muda. Sedangkan kalau kalian menggunakan eosin untuk penetapan kadar bromida dan yodida, larutannya itu akan berwarna merah sedikit kekuningan gitu. Kemudian endpointnya adalah ungu nanti. Cakep sekali. Saya pernah melakukan sekali dengan eosin ya. Endpointnya itu cakep sekali, merah ungu gitu. Sama kalau kalian masih ingat apa kalian melakukan apa dulu itu yang organik ya itu dengan reaksi apa sih yang untuk aldehid itu ya Kroger atau apa saya lupa yang warnanya adalah warna ungu kemerahan itu adalah kalau menggunakan eosin. Jadi ingat-ingat bahwa kalau sampelnya ionnya beda dia indikatornya beda kalau di Vayan. Kalau di Moore meskipun kalian menggunakan klorida dan bromida, itu warnanya ya sama, jadinya tetap sama. Kalau di Vayan enggak. Di Vayan itu kalau kalian klorida indikatornya beda, bromida indikatornya beda. Kelebihannya Vayan juga, Vayan bisa untuk yodida, Mur nggak bisa untuk yodida. Ya, jadi ini ya kalau dibandingkan ketiganya, antara Mur, Vayan, dan Volhard. Mur, kelemahannya, Mur itu simple. Tapi kelebihannya dia harus kelemahannya dia adalah netral sampai alkali, jadi dia tidak bisa untuk yodida dan biasanya butuh blanko, meskipun kadang tidak perlu untuk blanko. Cara Vayan, dia ini enaknya Vayan ini bisa untuk pH berapapun. Jadi kalian nggak ngurus kalian mau pH-nya asam atau basa ya, dia bisa dipakai semua. Tetapi Vayan ini nggak enaknya dia ini agak susah kalau larutannya itu encer, kelemahannya Vayan ini. Kemudian kalau misalnya ada background ionic level, misalnya kalian menetapkan kadar Cl ya, penetapan kadar Cl sementara sampelnya itu mengandung
atau gini aja. Kalian ingin menetapkan cemaran ion yodida pada garam laut gitu. Cemaran yodida atau bromida ya pada garam laut. Ini nggak bisa dengan cara Vayan. Kenapa? Background Cl-nya itu lebih besar dibandingkan yang akan kalian tetapkan. Di mana Cl dan bromida itu akan sama-sama terdeteksi oleh Vayan. Sehingga dia nggak bisa ditetapkan kalau misalnya background-nya itu lebih besar. Cara full hard, keuntungannya ini warnanya itu mudah sekali diamati ya, perbedaan perubahan warnanya. Dan dia bisa untuk indirect. Kalau kelemahannya, cara full hard ini ribet pertama, seperti yang saya bilang tadi, dia harus didinginkan dan yang lain-lain. Kemudian sampelnya ini harus asam. Kelemahannya dan kedua itu ada beberapa anion itu yang agak ribet untuk dianalisis dengan full hard. Itu bedanya. Nah, jadi kalau kalian misalnya punya seperti ini ya, kalian ingin menentukan pertama, menentukan klorida di dalam air. Cara yang terbaik mungkin yang paling gampang ya natural water ya. Kalau kalian masih ingat kuliah saya dulu waktu kimia dasar bahwa air biasa itu kan cenderung asam ya sifatnya ya. Nah, kalau kalian menentukan ke ion klorida, ion klorin ya di air keran, maka cara terbaik adalah cara Moore ataupun cara Volhard. Cara Moore harus dibasakan dulu nantinya, sedangkan cara Volhard itu bisa digunakan untuk asam. Kemudian menggunakan determinasi dari kandungan silver ya, kandungan Ag pada silver alloy. Yang terbaik adalah cara Volhard. Kemudian kalau kalian menggunakan halogen pada organik compound, misalnya makanan, organoklorin, pestisida, dan yang lain-lain, itu yang cara terbaik adalah cara Volhard. Nah, pertanyaan, ya kenapa Vayan tidak digunakan? Cara Vayan tidak digunakan karena, pertama, cara Vayan itu banyak terganggu oleh background yang besar. Meskipun cara Vayan itu juga gampang. Kemudian yang kedua, cara Vayan tidak digunakan gimana? Karena Vayan itu sangat terbatas, dia cuma bisa menganalisis tiga aja, yaitu Cl, Br, dan I. Dia nggak bisa menganalisis yang lainnya, sayangnya Vayan itu. Sedangkan Moore dan Volhard itu masih bisa untuk menganalisis sampel-sampel yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini ya contohnya ya, misalnya kalian ingin menggunakan apa yang dititrasi itu adalah Br, maka cara yang dipilih itu adalah Moore atau Vayan atau Volhard. Kalau Cl-min itu Moore, Vayan atau Volhard. Kalau ada karbonat itu adalah Volhard. Kemudian oksalat itu adalah Volhard. Kromat Volhard. Kemudian yodida, Vayan dan Volhard. Fosfat itu adalah Volhard. S2 min itu adalah Volhard, Volhard. Kemudian ini titrannya. Dia bisa pakai AgNO3, bisa pakai KSCN kalau untuk Volhard. Ya, jadi rata-rata seperti ini. Ini kalau misalnya sampel-sampel itu. Jadi pertanyaan saya nanti misalnya ya, kalian ingin menggunakan soal cerita ya, saya kasih soal cerita itu, misalnya kalian ingin menetapkan kadar ini dan ini, kalian cara apa yang terbaik digunakan. Seperti itu. Ya, secara umum untuk titrasi argentometrik, kelemahannya ya ketika sampel argentometrik itu punya larutan pereduksi seperti formaldehid atau sulfur dioxide atau ada yang lain-lain yang punya reduktor kuat di situ. Itu harus dihilangkan, nggak bisa ditetapkan dengan argentometrik di situ. Kemudian kadang ya endpointnya itu susah untuk dilihat, terutama pada metode-metode Vayan, Volmore seperti itu, endpointnya itu agak susah dilihat. Coba kalian bandingkan argentometri dengan asam basa gitu aja. Asam basa kalau kalian kelebihan endpointnya paling ya jadi es sirup itu. Tapi kalau kalian endpointnya argentometri, kalian masih perlu harus tanya dosen, terutama di cara-cara Moore. Ketiga, titrasi argentometri itu sebagian besar harus dilakukan tidak di bawah sinar matahari langsung. Karena AgCl itu kalau kalian eh, kenakan di matahari, itu akan terjadi fotodekomposisi. Kalian masih ingat nggak menentukan ion silver dulu waktu waktu penentuan cara organik itu ya. Kalau menentukan Ag itu kan harus dijemur dulu di matahari, nanti akan ada endapan warna silver itu. Endapannya jadi putih menjadi abu-abu. Lah itu terjadi photodecomposition. Artinya ketika endapan warna putih HgCl itu akan berubah menjadi abu-abu. Itu artinya photodecomposition.
Ini juga kelemahannya ini ya, kalau ada kalian menggunakan full hard, Fe3 plus ini akan berubah, akan membentuk kolor hidroksida. Dan misalnya kalian ada sampel-sampel yang mengandung itu ya, ada Hg-nya di dalam sampelnya itu akan mengganggu reaksi, terutama jika kalian menetapkan reaksi Volhard dengan menghitung kadar imin. Itu kelemahannya dari argentometri. Ya, ini adalah contoh-contoh soal ya. Tidak perlu kalian tahu ya, kalian cukup tahu aja. Kenapa? Kalau saya beri soal ini nanti di ujian, kesuwen kalian nggak ngerjakan, malah fokus satu soal bisa 15 menit sendiri. Jadi nanti akan saya beri hitungan itu yang gampang, dalam tanda gampang ya, paling V1, N1, V2, N2 itu seperti kalian praktikum itu ya. Kemudian ada beberapa konsep yang harus kalian tahu tentang titrasi. Misalnya membedakan Volhard, Mohr, dan Fayans seperti itu. Kalau gini ini harus pakai Volhard, Mohr atau harus pakai Fayans seperti itu. Seperti itu untuk latihan soalnya ya. Ada juga contoh-contoh seperti ini ya. Kalian sudah tahu ya contoh-contoh seperti ini ya. Ini ada referensinya kalau kalian ingin belajar lagi, referensinya seperti itu. Oke, ada yang ditanya? Izin bertanya, untuk mekanisme ujian besok itu kayak gimana, Pak? Mekanisme apa? Mekanisme ujian untuk kimia analisis praktikum itu kayak gimana, Pak? Mekanisme ujian. Ya kayak praktikum biasanya itu nggak ada yang berubah. Kalian bikin jurnal terus kalian praktikum ya seperti itu. Bedanya ketika kalian ujian praktikum itu kalian sudah tidak usah minta ACC. Terus kalian lakukan langsung kalian kerja langsung kalian kumpulkan, dah itu aja bedanya. Jadi sudah endpoint atau enggak itu ya nggak tahu, kalian cari tahu sendiri sudah endpoint atau enggak. Itu bedanya. Kalian masih boleh bawa buku ya, ujiannya ya, open book itu kalian masih boleh baca-baca buku, kemudian rame dengan teman kalian, contoh-contohan kayak biasanya, itu masih boleh ketika kalian ujian. Yang nggak boleh adalah minta ACC dosen dan rame, yang nggak boleh. Jadi lakukan sendiri, caranya sama ya, seperti itu, cara itunya, cara praktikumnya sama, seperti itu. Seperti yang biasanya itu. Jurnal jangan lupa ya dibawa ya, dan itu yang lembaran tadi itu yang diberikan itu jangan sampai hilang. Kalau hilang kalian ngeprint sendiri, kalian tempelkan sendiri. Kalian pinjam aja punya teman kalian terus kalian print sendiri. Pokoknya besok ketika ujian ya, minggu depan itu, ujian satu, ketika saya melihat ada laporan nggak ada lembar undiannya itu wis metu wae, jadi kalian keluar. Jadi kalau kalian misalnya hilang lembarannya, print sendiri. Ya, kalian ingat-ingat nomornya, kalian print sendiri itu. Kalau lupa nomornya berapa, minta tolong laporan. Nanti cek dulu kalau misalnya sudah kadung hilang. Seperti itu. Jadi kalian nanti ujian itu akan 2 kali ya. Jadi minggu depan dan nanti pada waktu UAS. Jadi minggu depan tuh kalian ujian, kemudian minggu depannya lagi kan minggu tenang ya. Kemudian kalian minggu depannya lagi itu UAS. Nah, UAS itu ada ujian juga. Jadi misalnya kalian ujian besok dapat kompleksometri misalnya. Ujian minggu depan itu. Terus kalian bingung endpointnya nggak selesai gitu ya. Akhirnya praktikumnya kalian dapat 50 misalnya, 53 nilainya karena salah ngitung lah atau apa. Nah, kalian tidak usah berkecil hati. Kenapa? Setelah ujian satu, nanti kalian akan mengambil nomor undian lagi untuk ujian 2 minggu lagi. Nah, ujian 2 minggu lagi itu kalau kalian sudah dapat kompleksometri di ujian satu, artinya ketika kalian mengambil undian lagi, dapat kompleksometri lagi, kalian harus menukar kompleksometri itu sehingga kalian nanti ujiannya ya dapat materi yang lain gitu. Diharapkan kalau kalian punya kelemahan pada salah satu materi, kalian akan bisa memperbaiki kelemahannya pada materi yang lain. Nah, nilainya gimana? Nilainya bukan di rata-rata ya, nilainya akan diambil yang terbaik. Jadi kalau misalnya yang pertama kalian dapat 50 gitu, kemudian yang kedua kalian dapat 100, yang diambil yang 100 bukan yang 50. Seperti itu. Itu kalau ujian.
Seperti itu ya ujiannya. Nah, untuk materi ujian bagi kelas yang belum praktikum ya, mungkin yang praktikum besok, untuk materi ujian analisis kuantitatif itu semuanya adalah titrasi. Jadi grafimetri tidak masuk ke ujian praktikum kuantitatif ya. Hanya yang titrasi, 4 jenis titrasi itu, yaitu asam basa, kompleksometri, redox atau yodimetri, dan argentometri. Itu materinya yang akan dijadikan ujian. Cukup, Mas Sis? Cukup, Pak. Ya. Jadi jangan sampai hilang ya itu lembaran yang kalian ngambil undian tadi. Kalau hilang mending kalian pinjam teman kalian terus kalian print sendiri. Oke, saya absen gantian dulu ya. Saya absen dari kelas A dulu. Ntar. Ini siapa yang durung absen ya? Oke, kelas A silakan absen dulu. Nggak bisa ngomong nanti. Permisi Pak Fari, Apa? atas nama Juven Alvaro Sanjaka Pak, menggunakan satu Siapa device siapa? saja Pak. Siapa Mas? Atas nama Ju, siapa? Juven Pak Fari, Oh, Suven dah. Iya. makasih Pak. Nah, tinggal 8. Diandra ada nggak di B? Permisi Bapak, atas nama Jenny, nomor 4. Jenny, Jersey. Jenny, Ya. Jenny. Oh, Jenny nggak ada. Sudah diabsenkan. Udah Pak. Hmm. Permisi Bapak atas nama Hasna. Asna, siapa lagi? Deandra Makasih Pak, Mbak. Oke, udah. Di B, Jersey ada nggak? Roy? Nggak ada. Oke, ya lanjut ya. Nanti kalau ada, shout aja kalian. Oke, kelas B.
Masih banyak shot aja kalau maksudnya nggak bisa scan. Termasuk yang ketiduran itu ya, yang apa online tapi ketiduran nggak apa-apa, silahkan absen aja. Kurang banyak ini. Asmi ada, Pak. Asmi ada, Pak. Di Siapa? sini. Asmi. Asmi ada, Clarissa. Bukan. Dosyat hadir, Pak. Dahsyat. Clarissa hadir, Pak. Terima kasih. Heeh. Dona, Fatia, Hasna, Muslimah, Natania. Itu Fatia hadir, Pak.